Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun juga Bapak, Ibu, Bro, and Sis berada. Welcome, selamat datang di FFG TV. Ini adalah channel YouTube yang bisa diakses di seluruh dunia, ya. Dan acara Untold Stories ditayangkan setiap minggu di hari Selasa. Dan kali ini Untold Story yang seri sudah ke-16. Jadi sudah sekian banyak ya kisah-kisah inspiratif yang menarik yang bisa kita ambil banyak pelajarannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Bro, and Sis, so subscribe, like, share, dan juga komen. Kalau sekarang masih ada kesempatan nih, ajak teman-teman, saudara, kenalan siapa saja. Malam ini kita simak yuk, karena banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya. Oke, saya Dian Palupi dari Jakarta yang akan jadi host Anda, Bapak, Ibu, Bro, and Sis sekalian dalam acara Untold Story malam hari ini. Dan siapakah tamu pada malam hari ini? Ya, tamu-tamu istimewa yang membawa 1001 macam kisah inspiratif ya. Yang pertama saya akan kenalkan dan saya akan sapa ya, Bro and Sis, mohon buka hati, buka pikiran, karena ini tamu luar biasa ya, milenial yang coba kita kenal sebentar lagi ya. Oke, stay tune. Saya akan sapa tamu kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah seorang pengusaha muda, ibu muda dengan 2 anak, dan asalnya dari Balikpapan. Selamat malam, Sis. Saya panggil Sis aja ya. Rona Handayana, apa kabar Sis Rona? How are you? Halo, selamat malam Ibu Dian, apa kabar? Sehat selalu ya? Sehat-sehat selalu ya, itu yang kita harapkan ya, semuanya sehat. Oke, ini saya dengar punya dua buah hati yang luar biasa. Nanti pasti kita dikenalkan ya, paling nggak salah satunya. Oke, nah yang berikutnya, ini pasangan muda juga ya, pengusaha sukses juga ya, dari Kalimantan, dari Balikpapan. Saya akan menyapa Bro atau Bapak, saya Bro aja lah, masih muda ya, Bro Hardi dan Sis Mary. Apa kabar? Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Sis Dian. Baik, thank you Sis banget Dian. Deh. Ngelihatnya itu, gimana gitu ya. Pokoknya menjadi favorit saya deh sejak Untold Story yang minggu lalu. Bagi Bro and Sis yang di rumah ya saat ini, pasti tahu ya kisah sukses mereka ya di minggu yang lalu. Makanya kalau yang belum nonton atau miss, bisa tuh lihat lagi ya di YouTube channel, bisa diputar ulang karena pasti banyak yang bisa kita ambil ya hikmahnya, apapun juga itu. Oke, berikutnya ini pasangan yang luar biasa dari Jawa Timur, tempat saya berasal. Kalau saya Arema, kalau ini dari Surabaya, tapi satu kampus dengan saya, walaupun waktu kuliah nggak pernah ketemu. Ya, saya akan sapa pasangan Bapak Ludwig dan Ibu Iin dari Surabaya. Halo, apa kabar Dian? Malam Dian. Ya opo kabari gitu Kak. Apik baik. Oke, senang sekali ya kita bisa berkumpul malam hari ini, dan kita ada juga tamu yang luar biasa. Yang menurut saya ini seorang inspirator yang banyak ditunggu-tunggu di berbagai negara. Jadi Bro and Sis semuanya, Bapak Ibu stay tune karena malam hari ini kita kehadiran tamu istimewa Bapak Onggi Hianata. Selamat malam Pak. Malam Dian, how are you Dian? Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Energinya aja udah sampai ke sini nih Pak. Puji Tuhan yes. Ya. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, waktunya kita sangat terbatas ya. Saya akan menyapa langsung, boleh ya, Sis Rona. Sis Rona, gimana kabarnya Balikpapan sekarang? Musim Balikpapan apa? Baik Bu Dian, Balikpapan baik banget. Kondisi cuaca cerah. Kirain musim apa? Musim hujan ya.
Dan sekarang sudah akan menjadi ibu kota ya sebentar lagi, luar biasa. Iya, jangan lupa nih, jadi anak kota kita, bukan anak daerah lagi. Nah, ini yang saya sangat tertarik banget tuh dengar ceritanya tuh, Sis Rona, pengusaha udah sukses nih ya, udah punya usaha di Balikpapan. Terus saya dengar ya, sekarang tekun banget di FFG, ya, membangun bisnis bersama FFG. Kenapa? Pertanyaannya, dan boleh nggak diawali seperti apa itu awalnya gitu memulai bisnis di FFG atau belajarlah sekolah di FFG? Ya, oke. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Sebenarnya gini sih, Budian, background saya sharing background dulu ya. Background saya kebetulan dulu saya pernah kerja di bank. Ya, kemudian ya nggak lama sih, Budian 3 tahun. Nah, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk saya buka usaha saat itu. Nah, pada saat saya buka usaha, ya waktu itu masih muda, oke ya, dengan penghasilan yang menurut saya kalau hitungan puluhan saat itu buka pertama kali, menurut saya sangat oke sekali, apalagi masih sangat muda saat itu, benar ya? Nah, kemudian berjalannya waktu nih, Budian, kemudian saya ketemu nih dengan seorang ibu muda. Bukan ibu, noni cantik gitu loh. Kebetulan toko beliau itu seberangan dengan toko saya. Nah, noni cantik ini kebetulan namanya Ibu Mary. Nah, beliaulah yang men-sharingkan saat itu tentang sebuah peluang bisnis ya saat itu ya. Nah, awalnya waktu di-sharingkan dengan peluang ini, saya pikir gini, dari produknya menarik sekali gitu loh. Dari produknya sangat menarik karena bagi saya perempuan, saya wanita, saya butuh produknya saat itu. Nah, kemudian waktu itu semangat nih, kemudian saking semangatnya nggak ada pikir apa-apa, langsung sharing nih. Pada saat itu kan biasa kalau habis pulang toko kan kita jam 10 malam ya, kira jam 10 malam itu kita pulang bersama-sama. Kebetulan juga Pak Hardi, nah kebetulan adik suami saya seperti itu. Nah kita pulang bareng, habis itu sempat sharing lah, kan saking semangatnya saat itu juga tidak mengenal yang namanya proteksi ya kan, saking semangatnya sharing lah di mobil, ada bisnis bagus nih, ada peluang keren nih, dan produknya bagus nih, buat saya juga pakai saat itu, deng gitu. Apa yang terjadi pada saat itu, penerimaannya waktu itu kebetulan Pak Hardi ya langsung nyaut saat itu, jangan Ceh, hati-hati kamu ditipu. Hati-hati Ceh, bisnisnya itu tipu-tipu orang gitu. Seperti itulah kurang lebih saat itu gitu loh. Ini menarik juga ya. Iya, bagi sebagian besar orang mungkin seperti itu ya. Boleh Pak Hardi, Bro Hardi, kenapa waktu itu nyelutuknya seperti itu? Apakah memang seperti itu yang ada dalam pikiran saat itu ya? Iya, sebenarnya kisahnya Cerona ini kita mirip drakor sebenarnya. Pikirannya tuh unik lah. Saya tetangga toko sama Mary, dia tetangga toko sama Rona, saya ada iparnya Rona, Cerona ya. Ini Mary belum kenal, tawarin Rona, ternyata Rona cerita ke adik iparnya kayak drama Korea hubungan semua. Kayaknya ya intinya sih ya, karena kan dulu saya nggak ngerti ya tentang network marketing sesungguhnya, cuma dengar isu-isu ya di luar sana kan negatif ya, sehingga pada saat Cerona satu mobil pulang dijemput koko saya ya, suaminya Cerona dijemput pulang kita, ya cerita. Nah saya kan namanya waktu itu cara berpikirnya belum terbuka ya, nggak ngerti cash flow kuadran, nggak ngerti network marketing, diceritain itu Mary. Nah saya juga waktu itu belum kenal Mary, jadi Cerona cerita itu Mary loh nawarin pembalut. Nah saya kan namanya otak dagang kan, pembalut mahal betul dalam hati, ya kan, pembalut mahal, dosa Ceh, dibohongin aja, masa pembalut puluhan juta joinnya, dosa, itu paling sebentar juga, ya ngerti lah ya, tanda kutip ya, begitu pikirannya. Itu sih awalnya, Tis. Ternyata karma positif ya. Lanjut boleh,
Rona terus ya, habis itu kan setelah sharing dengan Pak Hardi, kemudian juga sharing dengan kan ada suami juga ya suami juga diem aja gitu loh. Nah kemudian kan karena gambaran dalam pikiran Rona waktu itu dijelaskan produknya juga bagus, karena kebetulan Rona saudara perempuan kan ada 5. Jadi banyak gitu ya. Akhirnya kan pengen dong sesuatu yang baik di-sharingkan kan. Nah, kemudian sharing lah gitu. Yang diterima ternyata sama juga. Yang diterima sama juga dengan apa yang di-sharingkan oleh Pak Hardi gitu. Sampai dibilang, udahlah ngapain capek-capek, kamu udah punya toko, ngapain lagi pusing. Terus kemudian juga bilang, coba kamu pikir, ini dulu ya, coba kamu pikir, pembalut dengan handphone keren mana gitu loh. Saat itu ya kan. Nah itu kan artinya karena tidak ada support dan tidak ada dukungan, akhirnya ya mundurlah gitu loh. Artinya seketika itu juga nggak join, nggak bergabung seperti itu di bisnis ini gitu Bu Dian. Nah, Sis Rona, yang saya juga pengen tahu tuh, kalau semua orang melihat bahwa itu ini opportunity-nya masih blur gitu, nggak jelas, kenapa Sis Rona melihat itu sesuatu yang lain? Nah, ini unik lagi. Sebenarnya bukan saya yang bergabung akhirnya seperti itu. Kemudian itu kan di tahun 2007 ya, pada saat 2007 kejadiannya. Nah, pada saat tahun 2009 kemudian kan Pak Hardi mungkin udah bergabung ya. Pak Hardi sudah bergabung nih di bisnis ini gitu. Nah, kemudian artinya kan harus sharing, mau nggak mau harus sharing. Nah, Pak Hardi otomatis nggak mungkin mau sharing ke saya. Karena kan saya yang menerima tolakan itu, benar nggak? Secara otomatis, kemudian Pak Hardi datanglah ke suami saya, kebetulan kokonya. Nah, itu simpel sih, ngomongnya cuma bilang, ya udahlah, kamu buat invest gitu saat itu. Nah, nggak pikir panjang, memang saat itu suami join, tanpa sepengetahuan saya juga gitu loh. Nah, itu di tahun 2009, saat itu kita mengambil hak lah ya, mengambil hak usaha saat itu. Nah, kemudian saya bersyukur sih sebenarnya kalau dibilang perjalanan ini unik ya, benar banget kata Pak Hardi kayak drama Korea gitu ya. Pada tahun 2011 di mana masanya saya di toko itu sudah istilahnya nggak nyaman lah istilahnya, maksudnya bukan nggak nyaman secara keuangan ya, uang oke banget, masa-masa itu sangat menarik sekali secara keuangan, tapi di mana masa-masa itu saya mulai mengalami kejenuhan di toko karena yang dilakuin ya begitu aja gitu, bahkan sometimes juga membuat tekanan yang cukup besar pada saat itu di masa di toko tersebut seperti itu. Jadi pada saat itu 2009 join sampai 2011 itu belum aktif di bisnis network marketing ya? Jadi tidak sama sekali, ya enggak, karena waktu itu juga Pak Hardi, Bu Mary ya berusaha sih juga tetap mengundang saya ke acara, karena ya memang benar dalam pikiran saya tentang dulu saya sih nggak ngerti kalau itu bisnis network ya, saya cuma tahu produknya bagus gitu loh. Pembalutnya sehat nih, itu aja. Tapi nggak ngerti kalau itu adalah network marketing gitu. Karena saya sendiri belum pernah bergabung dalam bisnis network marketing sama sekali saat itu. Nah, waktu itu cuman simpel sih, sangat simpel sekali. Di tahun 2011. Nah, unik nih, di tahun 2011 saya mulai istilahnya mulai menseriuskan lah ya, mulai menseriuskan bisnis ini waktu itu karena saya ketemu dengan seorang leader yang luar biasa. Pada saat itu kebetulan kami ketemu di Hotel Zurich. Nah, saat itu kebetulan Ibu Iin pada saat itu benar-benar menyentuh hati saya tentang betapa pentingnya yang namanya passive income. Karena waktu itu saya tidak mengerti arti passive income. Yang saya tahu adalah semakin saya buka cabang yang banyak, semakin income saya banyak. Seperti itu aja. Karena memang sendiri saya pribadi tidak mengerti arti yang namanya cash flow quadrant itu. Tidak pernah baca, tidak pernah tahu sama sekali. Yang tahu hanya kebetulan toko saat itu. Wah, menarik sekali. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari sedikit cerita tadi gitu ya, kalau ada orang yang menolak belum tentu itu tidak mau. Kalaupun dia join belum jalan, belum tentu karena dia menolak bisnisnya, tapi karena belum tahu gitu ya. Nah, betul sekali. Terus kenapa tuh tahu-tahu berubah? Apa yang membuat berubah?
Ini ceritanya menurut saya sih titik awal buat saya pribadi, karena saya pikir gini, pada saat saya berjuang di toko, pikiran saya adalah untuk membahagiakan keluarga pada saat itu. Saya pikir dengan saya berjuang di toko, artinya saya memberikan yang terbaik buat anak-anak saya saat itu, ya kan? Nah, tanpa saya sadari dengan saya fokus di toko dan kemudian saya perbanyak cabang dan lain sebagainya, ternyata yang terjadi akhirnya tanpa saya sadari mungkin banyak juga teman-teman yang di luaran sana ya, tanpa saya sadari bahwa terjadi yang namanya hubungan saya dengan anak itu terjadi yang namanya kerenggangan, dan artinya saat itu kebetulan anak saya yang paling kecil saat itu menolak saya gitu loh. Nah, akhirnya saya cuma mikir, Tuhan, kok ada yang unik ya gitu loh. Saya kan berjuang di toko untuk masa depan anak-anak. Tanpa disadari, di balik itu ternyata terjadi yang namanya penolakan buat saya, gitu loh. Dan saya nggak terima itu, gitu. Karena menurut saya bahwa saya berjuang sesuatu untuk masa depan mereka, tapi kok yang saya terima malah mereka jauh dari saya, gitu loh. Nah, sehingga di situ sih memang langkah awal untuk saya benar-benar mau benar-benar menseriuskan bahwa ada satu sumber pasif income yang bisa membuat saya bisa dekat dengan keluarga, kenapa enggak saya coba gitu loh. Karena saya pikir usaha apapun juga saya lakukan gitu, saya coba gitu. Tapi sementara kalau hasil yang saya terima seperti itu, saya nggak terima. Dan makanya waktu di-sharingkan dengan pasif income ini, bahwa ada nggak ada saya nanti, waktunya itu ada nggak ada saya, dan itu terus mengalir buat keluarga, kenapa nggak saya coba? Gitu, saya mikir gitu, kenapa saya nggak coba bangun sumber pasif income yang lain gitu, sementara waktu itu memang jalan ya, bisnis saya tetap jalan, tapi saya bangun sumber yang satunya, yang saya juga nggak akan pernah tahu apa yang terjadi nanti, seperti itu. Simple sih, waktu itu saya mulai jalankan juga, saya melihat ya kondisi pada saat itu Bu Mary ya, dengan memiliki toko, tapi dia juga fokus dengan satu bidang yang lain, dan awalnya saya memang negatif lah ya, cukup negatif dalam arti karena mungkin dari keluarga dari keluarga tidak menyetujui, sehingga membuat saya juga akhirnya mulai iya ya gitu, MLM ya gitu loh, bahaya segala macam, muncullah hal-hal negatif itu gitu loh. Nah, akhirnya tapi saya ngelihat kok kayaknya berhasil ya gitu, kok kayaknya berhasil deh pembalutnya gitu loh. Nah, itu mulai cari-cari tahu, memang saat itu mulai melirik-lirik lah, kok sukses ya. Kan Bu Mary kebetulan tokonya di depan saya, jadi kan bolak-balik di depan saya gitu loh. Jadi jalan, nanti ketak-ketak benar banget gitu, sepatunya itu udah denger duluan gitu dari jauh gitu loh. Ini Mary nih. Bahkan saya sampai bilang loh sama karyawan saya, kayaknya sukses tuh, pembalutnya kayaknya berhasil tuh gitu loh. Padahal mungkin karena saya juga sebenarnya pengen, tapi mungkin malu juga kali ya, seperti itu. Sis Rona, boleh nggak digambarkan penolakannya seperti apa sih, dari anak usia berapa bisa menolak seperti apa sehingga membuat mulai berpikir untuk melihat passive income yang lain, yang seperti yang diceritakan tadi. Boleh sedikit digambarkan ya, seperti apa supaya kita semua bisa membayangkan tuh. Ya saya sebenarnya sih ini nggak mudah ya buat saya sebagai mami ya, karena saya juga mengandung gitu ya, mengandung mereka gitu. Saya merasa bahwa di mana saya sangat sayang sama mereka, saya sangat cinta sama mereka. Saya akan berjuang keras untuk mereka, apapun itu saya berani bayar harga. Tapi karena dengan saya pikir saya di toko, mereka oke, ternyata itu di luar gambaran saya gitu. Karena saya nggak mau seperti itu. Nah, saya cuma mikir, kalau dengan kondisi begini saya berjuang dan saya ditolak, saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau. Dan kemudian dijelaskan bisnis ini. Terus saya mulai mikir, Tuhan, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Karena saya pribadi nggak pede anaknya. Kemudian kebetulan juga saya mengalami proteksi ya. Kebetulan saya juga dari anak yang lahir prematur, yang artinya segala keputusan itu saya nggak pernah lakukan gitu loh. Untuk keputusan diri saya pribadi pun saya nggak pernah ngalamin gitu. Dan hari ini saya harus memutuskan untuk
apakah saya mau terus begini atau saya mau merubah. Dan saya nggak terima kan, makanya saya harus berubah. Saya berubah dan akhirnya saya oke, Tuhan kalau memang ini jalan yang Tuhan izinkan, oke, saya mau ikutin prosesnya seperti itu. Saya mau ikutin jalan bisnisnya ini seperti apa sih gitu. Karena nggak mudah ya. Boleh nggak ditampilin foto anaknya? Begitu lucu, tapi kalau ditolak, gimana perasaannya? Jadi begitu pulang kerja gitu ya, pulang kerja dia malah memilih sama suster gitu ya? Ya, ada satu titik di mana pada saat dia nangis, saya sampai gini, tapi anaknya nggak mau. Anaknya malah lari ke Mbak. Lucu banget kan? Lucu sekali, Joli. Jadi, dan itu nggak mudah, dan saya nggak mau ya, itu. Betul. Saya nggak mau. Nilai ini yang luar biasa. Karena tanpa sadar, itu kita menjual waktu kita. Kalau boleh Bu Iin cerita, bagaimana bisa membukakan, Sis Rona bisa melihat hal yang lain, ya, untuk bisa mengubah apa yang selama ini nggak bisa dilihat, dan untuk bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Boleh share Bu Iin? Oke, thank you Dian. Sebetulnya ini yang kerja pintar menurut saya adalah upline langsungnya ya, Mary dan Hardy ya. Jadi saya tahu banget mereka itu getol banget ya, kalau istilahnya udah melihat ada leader yang potensi gitu ya. Jadi seseorang yang punya potensi leadership, itu Hardy dan Mary ini bergerak cepat gitu. Jadi mereka tuh edifikasi saya luar biasa, sehingga saya nggak heran ya pada waktu itu Rona mau datang ke Hotel Zurich ya, saya pas ke Balikpapan itu istilahnya Rona kejar saya untuk bisa ngobrol. Nah kami ngobrol malam-malam itu, saya kan seperti biasa follow through, saya mendengarkan dulu ya apa yang dialami oleh Rona, terus bagaimana di toko dan lain sebagainya. Nah, saya cuma merasakan seolah-olah kalau diri saya tuh jadi Rona gitu loh. Nah, saya tahu banget gitu bahwa dia ada anak kecil 2. Saya juga nggak ngerti awalnya Jolin itu bagaimana gitu. Cuman waktu itu saya bayangin ya, dia sehari-hari di toko, kemudian anaknya, kan kalau di toko tuh kan kadang tuh sampai waktu yang nggak tertentu gitu loh. Kan gitu ya, dan walaupun anaknya itu mungkin ada juga di toko, tapi pasti nggak perhatian sama anaknya. Gitu loh. Nah, saya tuh bisa merasakan bagaimana perasaan seorang anak ini gitu. Akhirnya kan nggak deket sama mamanya, dan betul ya, satu kali itu saya sempat ketemu Jolin ya, kan kepingin, namanya anaknya lucu banget kan gitu ya, kepingin banget gitu untuk bisa gendong dia atau apa, itu dia takut gitu loh, takut, terus dia intip-intip gitu ya, intip-intip di balik papanya itu. Saya tuh sudah mulai ya, karena sorry ya, background saya psikolog ya, jadi saya cukup peka pada waktu itu, oh ini anak ada sesuatu ini gitu loh, gitu. Jadi ya memang saat itu saya rasa Tuhan ya yang membuat kami mengalami pertemuan itu, dan itu akhirnya saat jadi hot buttonnya Rona gitu. Jadi saat itu dia memang seperti kayak orang tergugah gitu ya, yang mengambil keputusan besar, karena kan nggak mudah untuk seorang anak prematur seperti Rona. Anak prematur itu kan lahir dalam kondisi yang tidak siap kan, kayak gitu. Jadi ya secara psikologis, secara fisik itu pasti ada pengaruh. Rona ini sakit-sakitan dari awal. Kemudian secara mentalnya dia seringkali takut apalagi kalau keluarganya udah protek seperti itu, jadi dia tidak terbiasa ngambil keputusan sendiri. Jadi pada waktu dia kena hot buttonnya itu, dia seperti mendapatkan kekuatan dalam dirinya. Ini saatnya untuk seorang mama berjuang untuk anaknya. Dan di situ saya respect, saya kagum banget ya dengan keberanian Rona untuk dalam tanda kutip ya, melawan semua proteksi dari keluarganya, dia berjuang untuk anak-anaknya. Walaupun secara keuangan sebenarnya dia nggak kekurangan banget gitu loh. Kakaknya itu sudah siap support Rona, tapi Rona enggak. Saya bilang waktu itu, ingat sama Rona bahwa kalau kamu memperjuangkan di FFG ini menjadi seorang leader, di situ akan menjadi contoh buat anakmu. Suatu saat anakmu akan tahu persis apa yang dilakukan oleh mamanya. Gitu, Dian. Yes. Luar biasa Bu Iin. Kembali ke Sis Rona.
aduh kalau dapat energi seperti itu ya, dapat dukungan yang luar biasa, apalagi dengan ingin mengajak Jolin untuk kembali. Jadi akhirnya itu ya, akhirnya serius di bisnis ini dan bisa dengan mudah gitu menjalankan semuanya, Sis Rona. Bisnisnya gampang gitu atau gimana caranya gitu? Iya, sebenarnya sih nggak semudah itu ya, karena untuk sebuah keberhasilan pasti ada proses ya, dan itu nggak mudah buat saya, apalagi saya anak yang benar-benar terbiasa. Kalau kebetulan saya punya saudara yang selalu istilahnya misalnya dia ngomong A, saya ikut A gitu, dia ngomong B, saya ikut B gitu, dan itu nggak mudah buat saya gitu, apalagi sebelumnya juga saya nggak pernah bisa memimpin diri sendiri gitu loh, apalagi di bisnis jaringan ya, di bisnis jaringan yang harus bagaimana kita bisa memimpin orang lain gitu loh, nggak mudah gitu loh, tapi saya sangat bersyukur sih memang. Tapi sebelumnya gini, sebelum saya serius yang lebih dalam, memang banyak sih suara-suara ya, suara-suara yang membuat kadang-kadang kita down gitu sebagai orang tua gitu loh, apalagi dikatakan, oh kamu tega ya meninggalkan anak gitu, oh kamu tega ya membiarkan anak di rumah gitu. Terus di saat itu saya mulai mikir gitu loh, apa bedanya saya di toko juga saya meninggalkan mereka gitu loh, apa bedanya gitu loh. Nah itu yang kenapa saya bisa begitu firm ya, maksudnya nggak terpengaruh gitu, walaupun sometimes ada, karena Pak Hardi, Bu Mary mungkin tahu lah, saya gampang sekali goyang di awal-awal gitu, gampang sekali gopo, gampang sekali takut gitu. Nah, tapi karena satu keinginan saya yang begitu besar sehingga membuat saya tetap stay gitu loh, tetap stay apapun yang terjadi, dengan suara-suara yang di kuping ini banyak, tapi tetap saya datang ke pertemuan, saya datang ke acara-acara FFG gitu, sehingga semakin menguatkan saya gitu loh. Dan bahkan apalagi kalau di pertemuan besar ya, sering Pak Onggi bilang gitu bahwa leader itu adalah seseorang yang bisa memimpin dirinya sendiri dulu gitu loh. Nah, ini kan saya gitu loh, saya pribadi gitu, saya aja nggak bisa memimpin diri saya, gimana saya bisa memimpin tim gitu. Nah, sehingga mulailah membentuk karakter saya mulai mengambil keputusan sehingga teruslah gitu loh, teruslah berjalan gitu. Yang satu hal sih memang saya berusaha untuk tutup kuping gitu, walaupun masih terganggu, tapi tetap berusaha untuk tutup kuping seperti itu. Karena saya mikir gini, iya kok, apa bedanya? Maaf saya potong. Nah, kalau seperti itu berarti banyak loh temennya Sis Rona ya di Balikpapan untuk memulai bisnis ini. Nah, kebetulan saya bukan asli dari Balikpapan ya. Saya bukan asli dari Balikpapan dan saya nggak punya teman sama sekali karena kehidupan saya kan cuma toko rumah. Benar nggak? Dan saya nggak punya teman. Dan saya punya teman hanya dua saja. Dan satu di teman gereja, yang satu teman sekolah anak. Cuman itu aja. Dan pada saat mulai mau menjalankan bisnisnya, dalam pikiran saya, mungkinkah saya bisa? Mungkinkah saya mampu melakukan bisnis ini gitu loh. Nah, tapi kembali lagi Ibu Dian, penolakan itu membuat saya terus maju. Penolakan dari anak itu membuat saya, apapun yang terjadi, saya terus maju gitu loh. Nah, mulailah saya berpikir, namanya saya juga pengusaha ya. Saya pengusaha di toko, artinya kan selalu memikirkan bagaimana strategi toko tetap jalan dan toko tetap menghasilkan uang. Apa bedanya di bisnis ini? Benar nggak? Nah, akhirnya saya mulai, ya udahlah, saya taruh ego saya. Saya orangnya gengsian, yes. Dulu gengsian banget, dan saya orangnya pokoknya nggak mau kalah dan nggak mau dikritik gitu juga ya, termasuk gitu ya. Akhirnya saya, karena bayangan dari penolakan itu, saya berjuang untuk coba ketok rumah tetangga saya. Kebetulan saya tinggal di komplek. Nggak kenal nih? Nggak kenal sama sekali. Dan saya coba, pertama kali langkah saya saat itu tetangga depan. Saya ketok nih. Halo, selamat sore Ibu, saya tetangga depan, saya tunjuk rumah. Itu pintu langsung dibanting loh. Saya sampai syok. Saat itu saya pengen berhenti langsung seketika. Waduh, begini ya. Saya tidak terbiasa menerima penolakan. Saya tidak terbiasa menerima kalimat tidak. Dan pada saat itu dimulai dengan langkah awal sudah dibanting pintu. Gimana nggak syok gitu loh, langsung syok. Dan pulang nangis. Itu bawa tas F1 saat itu tuh pulang.
pulang ke rumah, nangis nih pas mau masuk pintu. Nah ini dia miracle berikutnya yang Tuhan izinkan buat saya ya. Pada saat itu kebetulan Jason saat itu ngomong, tiba-tiba saya buka pintu aja Jason ngomong, Mami percaya nggak mukjizat itu nyata? Saya langsung terdiam, masuk kamar mandi, cuci muka, lihat kaca, Rona pasti bisa. Akhirnya saya coba lagi ke tetangga sebelah. Tetangga yang kanan nih, kebetulan di kanan. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih mukjizat itu, miracle itu join diamond. Join diamond gitu. Dan kemudian saya merasa bahwa berarti bisa nih. Berarti ini hanya di pikiran Rona aja nih gitu. Akhirnya saya coba lagi tetangga sebelah. Nah kebetulan orang India, karena saya nggak bisa bahasa Inggris, ajaklah suami, ajaklah Pak Hendro. Nah, suami sangat mensupport sekali gitu. Nah ajak ketemu dengan orang India, kebetulan namanya Bapak Rajesh ya. Dan puji Tuhan juga join diamond gitu. Akhirnya saat itu punyalah jaringan yang orang-orang India saat itu. Wah, luar biasa. Jadi dari yang nggak kenal tetangga, akhirnya sampai bisa join, dan itu dimulai dengan diri sendiri. Nah sekarang timnya udah berkembang nih, mukjizat datang ya. Mudah juga nggak itu untuk membina jadi leader? Boleh diceritakan nggak? Tadi kan udah dengar sharing ya bahwa Rona untuk memimpin diri aja nggak bisa ya, nggak mudah ya buat Rona ya. Tapi di sini harus memimpin tim. Nah itulah letaknya yang Rona bilang bahwa FFG dahsyat gitu loh ya. Di mana kelemahan Rona ditutupi oleh kelebihan dari para upline seperti itu. Di mana istilahnya ketidakmampuannya Rona disupport oleh para upline seperti itu. Dan kemudian memang tidak mudah, sangat tidak mudah sekali membimbing tim dengan karakternya Rona yang istilahnya katakanlah memang cukup kolerik ya, cukup kolerik saat itu, karena kan nggak pernah dengar kalimat tidak, sehingga membentuk karakter yang kalau mau dibilang mungkin egois ya, egois sehingga maunya sendiri gitu loh, maunya sendiri. Dan itulah kembali lagi seperti tadi Bu In share kerja pintar, Rona juga lakukan kerja pintar saat itu. Bawa ke pertemuan, bawa ketemu upline, sehingga di situ kan Rona terus belajar. Benar nggak? Saya terus belajar di situ dengan dibimbingi oleh upline, duduk di samping upline, dengerin apa yang upline lakukan dan praktekin apa yang upline kerjakan gitu loh, sehingga mulailah perlahan-lahan akhirnya bisa mulai bekerja sama dengan orang lain gitu. Nah ini saya nanya ke Sis Mary nih. Yang dilihat dari Sis Rona itu karakter seperti apa? Yang diceritakan tadi ya, bagaimana mulai membina tim, apa sih yang dilihat? Kemudian yang saya kagum adalah dari 2007 loh ya, dan mulai seriusnya itu berapa tahun kemudian, never give up juga ini. Gimana Sis Mary, apa yang dilihat? Ya, kalau saya lihat sih gini Sis Dian, Rona ini tipenya sebenarnya supel ya, maksudnya ramah sama kita yang sesama tetangga toko ya kan. Nah cuman memang waktu mulai kenal pada saat jalanin bisnis ini ya mulai tahu ya kalau Rona anak prematur, terus juga dulunya ya banyak ketakutan sebenarnya, takut mencoba sesuatu yang baru ya kan, pergi perjalanan yang di tempat yang asing, mencoba yang asing-asing itu yang baru itu nggak mudah gitu loh. Tapi yang saya belajar sebenarnya sih bersyukur ya dengan adanya FFG ini sangat membantu sekali, dan saya salah satu yang melihat juga sih bagaimana terobosan ya kan, breakthrough-nya Rona ini luar biasa banget, yang dari sampai maksudnya ke luar kota sendiri bisa mulai, bahkan bisa nyetir mobil berjam-jam itu sampai keluar kota juga bisa, banyak, pokoknya banyak perubahan yang ya saya tahu dulu juga Rona itu enggak mudah menerima mengambil satu keputusan sendiri. Biasanya kalau dengar misalnya dari keluarga atau pada saat mulai overprotective biasanya udah ciut duluan gitu loh. Tapi yang luar biasa, tapi Rona ini luar biasa, maksudnya dia tetap ikut pertemuan FFG, akhirnya kuat sendiri sih, dibilang kuat sendiri ya kan, seperti itu. Nah terus juga tipenya Rona juga orangnya enggak pernah menyerah sih kalau saya lihat, karena
Makanya dia dikenal salah satunya adalah singanya Balikpapan dibilangnya. Karena kalau sudah memutuskan satu gol itu harus terjadi gitu loh. Makanya kalau di timnya itu kan dibilang kalau mentor harus sekali, ya kan, nggak boleh ngulang. Nah itu salah satu slogannya Cerona. Dan memang itu terbukti karena Cerona ini kan tipe yang kalau dia punya prospek itu dia nggak akan lepas itu prospeknya. Mau 1 bulan, mau 6 bulan, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu dia terus saja dia follow up orang itu. Nah itu yang saya tahu sih dari seorang Cerona. Ya. Kalau saya boleh tambahin dikit ya, Sis, Dian, boleh? Iya. Ya, kalau saya lihat Cerona ini kan karena kakak ipar ya. Jadi agak-agak serba salah juga sebagai upline, tapi juga ini kakak ipar ya kan. Dilematis juga sebenarnya ya kan. Nah, tapi kan harus saya menjadi leadernya Cerona. Nah, kalau saya lihat Cerona ini di awal tuh saya sempat keselnya itu begini. Pokoknya kalau Cerona sudah ada misalnya pulang ke, maksudnya connect dengan keluarganya yang di Jakarta, di mana pulang tuh goyang-goyang dia, udah goyang-goyang. Cara mental goyang gitu loh, maksudnya di bis ini. Ya kan, nah mungkin ya saya tahu keluarganya niatnya baik ya, karena ingin melindungi ya, supaya dia tidak terluka begitu kan. Atau mungkin tidak ingin ada tantangan gitu ya. Tapi kan kita sebagai leadernya, aduh kalau ini pasti ini goyang-goyang nih ya kan. Nah, tapi kalau lihat abis Welty Show gitu ya, atau Welty Sale, Cerona pimpin lingkaran, waduh ngerinya, singa Afrika keluar. Oh gitu ya? Mungil, pimpin lingkaran, orangnya banyak gitu, di tengah-tengah dia singa Afrika sendiri ya kan. Jadi kan kita lihat, kalau saya lihat, wah Cerona ini sebenarnya singa Afrika sebenarnya. Maksudnya gini, pernah tahu yang gambar anak kucing bercermin yang dalamnya cerminnya itu singa? Nah, itulah Cerona sebenarnya. dari yang minderan, dari yang nggak punya percaya diri, nggak bisa menyapa orang asing pun juga nggak punya teman. Ini luar biasa sekali gitu transformasinya ya. Saya sangat benar-benar kagum deh dengan Cik Rona. Dian. Ya, Saya tadi teringat, saya nimbrung ya. Teringat itu ya, saking macannya Rona itu ya, mungkin juga karena hubungan antara kakak adik ipar ya gitu ya. Itu terjadi itu satu malam itu jam berapa? Jam 11, jam 12 malam itu di Balikpapan. Itu terjadi gesekan antara Rona dan Hardi itu waktu itu. Masih ingat nggak kalian? Ceritain itu Ron. Waduh, apa ini? Ini benar-benar untold story bener nih, apa nih? Iya, waktu itu sih mungkin nggak tahu Pak Hardi masih ingat apa enggak, nggak tahu juga ya. Waktu itu memang kejadiannya di arah mau ke itu ya, ke mall di depan sate. Di depan sate. Saya mau makan sate sampai nggak jadi makan sate. Iya, terjadi gesekan lah. Artinya sebenarnya memang seperti tadi Pak Hardi bilang juga ya, untuk di awal karena ini hubungan saudara, karena adik ipar, sehingga kan juga sok juga ya muncul ya sebagai kakak ipar merasa lu adik ipar gua, lu mau ngajarin gua gitu loh. Jadi muncullah kesombongan itu gitu loh. Tapi memang nggak mudah di awal dan membuat Rona bisa percaya dengan Hardi itu nggak langsung gitu loh, nggak langsung. Kenapa? Karena kan hari-hari juga kita ketemu dan itu kan pikiran Rona kan melihat gitu loh. Kejadian-kejadian sehingga nggak langsung percaya, walaupun tetap jalani bisnisnya, tapi nggak langsung trust total memang pada saat itu sama Pak Hardi, dan memang makanya terjadi ada gesekan. Bahkan kadang juga ada Bu Iin di telepon pun Rona marah-marah sama Pak Hardi. Rona telepon Hardi, Di ini gini nggak bisa di ini gini pokoknya marah lah, sorry ya Pak Hardi ya. Karena saya tahu tujuan Pak Hardi memang baik buat Rona ya gitu, dan memang benar banget gitu goyangnya Rona itu istilahnya Rona juga ngerasa kok perasaan Pak Hardi. Rona juga ngerasa sendiri pada saat Rona ke Jakarta atau kumpul dengan keluarga, itu pasti adanya terjadi yang namanya mental Rona kembali lagi kayak yang dibilang kayak kucing lagi gitu loh, nggak berani lagi gitu loh. Nah di situ
bersyukur banget gitu antara FFG dan satu sisi menarik Rona, satu sisi menarik Rona juga untuk bertumbuh lebih baik ya kan, bertumbuh terus secara pribadi. Dan Rona bersyukur, makanya untungnya juga pertemuan demi pertemuan selalu hadir sehingga apapun suara-suara itu nggak terlalu, walaupun kena tapi tetap datang pertemuan gitu loh, dan sehingga kan bangkit lagi seperti itu. Iya. Jadi gesekan antara upline mungkin juga dengan downline itu adalah proses yang memang harus dijalani ya. Nah, dengan downline lebih luar biasa lagi loh, kemudian bahkan dengan downline pun karena terlalu ini ya, mungkin ya itu dibilang tadi Rona terlalu singa Afrika ya tadi Pak Hardi bilangnya. Itu bahkan sama downline pun kadang-kadang tanpa Rona sadari, Rona terlalu keras gitu, keras, bahkan sempet ya ini untold story ya, sempet banting meja gitu saat itu, banting meja, dan akhirnya mentornya juga bobo. Jadi patah arang ya. Tapi kan terus bertumbuh ya Budian ya, maksudnya dalam proses perjalanan ya. Kita semua terus bertumbuh. Nah saya dengar juga tuh ceritanya tuh, dari mulai nggak bisa nyetir sampai naik apa itu ke mana. Itu ada, bisa ceritain sedikit nggak, Sis Rona? Bagaimana membina jaringan sampai keluar Balikpapan gitu ya? Ya sebenarnya Rona orang yang takut dengan gelap. Kalau tidur pun sampai hari ini pun nggak berani deket jendela. Gak berani gitu loh, sampai hari ini pun itu terjadi memang. Dan pada saat itu masuk fase di mana untuk menuju yang namanya grand mentor saat itu menuju grand mentor saat itu ya, di mana harus dobrak diri gitu loh, harus benar-benar lebih dobrak lagi. Nah akhirnya waktu itu memang memutuskan untuk berangkat ke satu kota, di mana kota itu kota yang asing bagi Rona, nggak ada kenalan, nggak ada siapapun, cuman Rona dengan downline itu aja yang pergi ke satu kota tersebut, ya kan? Dan itu suasananya malah lebih ngeri lagi, ternyata suasananya itu hutan gitu loh, hutan dan bahkan warga sana bilang kalau jam 8 malam itu anak cewek jangan berani-berani keluar. Dan kita berani jam 1 malam kita masih keluar saat itu. Dan itu memang benar-benar breakthrough the bestnya Rona sih, kalau Rona rasa sih the bestnya Rona breakthrough, berani ke satu kota dan jam 1 malam, bahkan karena udah dipesan sama warga sana jam 8 nggak boleh keluar gitu loh. Dan kita lakukan, saya cuma percaya gini, bahwa sesuatu yang baik, sangat percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti lindungi gitu loh. Dan akhirnya bersyukur banget di kota itu lahirlah satu mentor seperti itu. Bahkan juga perjuangan Rona untuk ke kota lain lagi, lucu juga sih ini nyebrang pakai nyebrang laut lah istilahnya seperti itu. Nah waktu itu diajak sama tim nih, kita naik klotok ya. Klotok, apa itu klotok? Sampai bingung nih, sampai cari di internet. Klotok, searching dulu sebelum berangkat kan harus tahu itu klotok apa, bener nggak? Nah akhirnya searching dulu, ternyata klotok itu, ya ampun ternyata kapal. Ada kok fotonya kapal. Boleh di ini ya, biar kita juga tahu itu apa klotok itu. Kirain ikan klotok. Ada satu kapal kecil, isinya itu ya ada motor, ya ada manusianya, ya ada macam-macam dibawa oleh warga gitu loh. Nah ini perjalanan yang juga menurut Rona breakthrough-nya Rona juga gitu loh, karena nggak pernah melakukan hal ini seperti itu. Dan bersyukur juga akhirnya juga ada mentor seperti itu. Luar biasa ya, luar biasa. Ceritanya seru-seru banget gitu. Sayang ya waktu kita itu sangat terbatas gitu ya. Pengennya sih kalau cerita kayak gini bisa berhari-hari ya. Segala macam ya. Ke hutan, ke laut, kemana. Waktu kita terbatas. Jadi mungkin saya nanya, dari semua perjalanan, dari sejak awal sampai sekarang nih ya. Gitu. Boleh nggak, Rona, blessing apa yang dirasakan dengan perubahan apa yang dirasakan dari titik awal sampai sekarang? Apa yang paling
membuat rasa bersyukur? Ya, tadi kan Rona di awal sharing ya bahwa terjadi yang namanya hubungan antara Rona dengan anak Rona itu kan jauh ya. Dan akhirnya Rona bersyukur banget pada saat Rona masuk ke FFG, menjalankan program-programnya, menjalankan mentoring program. Rona percaya bahwa dengan mentoring program inilah mental Rona diasah gitu loh. Dengan mentoring program inilah ketakutan demi ketakutan itu mulai perlahan-lahan dihilangkan gitu loh dengan proses ini gitu loh, dan itu bersyukur banget. Benar, kalau tidak ada mentoring program mungkin sampai hari ini Rona masih Rona yang dulu, tidak ada perubahan apapun gitu. Nah, bersyukur banget proses yang melawan ketakutan, yang melawan diri sendiri itu kan nggak mudah ya. Nah, tapi itu dilakukan gitu loh dengan dengan program-program FFG ini seperti itu, dan kemudian terjadi hubungan yang bisa dikatakan boleh hari ini saling peluk gitu ya. Kalau dulu jauh ya, hari ini bisa foto bareng, hari ini bisa saling sharing gitu, hari ini bisa saling kita apalagi kalau ada apa-apa langsung mami, carinya mami gitu. Kalau dulu kan enggak, dikit-dikit carinya mami gitu loh. Nah, itu yang happy banget gitu loh. Ini jauh nilainya dari yang namanya uang ya. Ini nggak mudah, benar. Jolin nggak mudah banget untuk bisa peluk gitu, nggak mudah banget. Sampai bisa ajak foto gaya macam-macam dia mau, itu mahal banget. Mahal banget. Bahkan juga kita bisa sharing istilahnya dari waktu itu di sekolah ya, di sekolah antara orang tua dan anak gitu ya. Orang tua dan anak bisa saling tulis surat seperti itu, dan akhirnya kita bisa lakukan bersama-sama. Itu kan nggak bisa dinilai. Dan itu sangat mahal harganya. Mahal banget. Jadi aduh luar biasa. Saya mau nanya nih satu lagi hal yang masihnya. Sekarang kan pandemi ya. Udah hampir 2 tahun. Apa kabar itu toko-toko? Ini dia yang Rona bilang, satu berkat besar yang Tuhan beri buat Rona. Walaupun di awal terjadi yang namanya mungkin Rona nggak menolak ya, tapi karena kegigihan seorang upline gitu ya, kegigihan dari para leader untuk Rona gitu, sehingga Rona bisa masuk ke FFG gitu ya. Dan Rona percaya banget sama Tuhan bahwa Tuhan sayang banget sama Rona dengan persiapan melalui di tahun 2007, kemudian 2009, kemudian 2011 Rona mulai memutuskan untuk di pertengahan 2011 mulai memutuskan untuk sangat serius gitu ya. Kemudian di Balikpapan terjadi yang namanya krisis batu bara di tahun 2014, dan pada saat itu Rona sudah jalan di 2011, artinya benar-benar Tuhan sudah menyiapkan gitu loh. Tuhan sangat menyiapkan buat Rona pribadi, karena mungkin bukan mungkin ya, Tuhan tahu bahwa mental Rona seperti apa gitu loh, ya enggak. Akhirnya Tuhan persiapkan itu, sehingga pada tahun 2014 itu terjadinya krisis itu kita nggak masalah gitu loh, nggak ada masalah apa-apa secara finansial atau apapun itu, nggak terganggu seperti itu. Nah, kemudian di masa pandemi lagi, siapa yang bisa tahu kalau krisis ekonomi? Mungkin orang bisa nebak, krisis ini seluruh dunia loh, seluruh dunia mengalami sebuah krisis yang tidak pernah diprediksi sama sekali gitu loh. Dan itu persiapan Tuhan yang luar biasa buat Rona gitu loh. Secara mental Rona dikuatkan banget gitu. Secara keuangan Rona juga disiapkan seperti itu. Dan bersyukur banget di masa-masa pandemi saat ini, dan kebetulan pada saat itu suami sempat ya mengalami COVID ya. Dan itu nggak mudah buat Rona harus menghandle semuanya. Nah, itulah yang Rona bilang benar-benar berkat terindah yang Tuhan siapkan untuk menyiapkan mental ini dulu gitu loh. Menyiapkan ketangguhan ini dulu dalam menghadapi situasi demi situasi yang nggak pernah diduga seperti itu. Dan pada saat masa COVID itu takut banget. Karena kan banyak berita-berita yang sangat menakutkan, benar nggak? Berita-berita yang sangat membuat mental kita down ya. Dan terjadi dengan suami, pasangan gitu loh. Dan kemudian Rona juga ditinggal oleh Mbak gitu loh ya. Dan itu harus ditangani semua. Baik anak-anak, baik rumah, baik suami, baik kondisi suami harus di-take care, segala rumah sakit, apapun itu Rona harus lakukan itu. Dan itu tidak pernah. Dan tapi harus dilakukan gitu loh. Nah, itulah yang Rona bilang,
Kalau mau cerita blessing banyak banget, nggak bisa di-sharingkan saat ini semua blessing. Tapi Rona percaya bahwa Tuhan menyiapkan Rona saat ini dengan situasi yang tidak terduga, dengan Rona kuat secara mental, dengan kuat secara karakter, pola pikir Rona bisa Rona jaga dengan baik gitu loh, nggak terpengaruh seperti itu. Dan itu Rona bilang terima kasih Tuhan gitu loh. Ya, hari ini kan saya berusaha untuk memperbaiki laptop ya. Tokonya yang tadinya ada tutup semua, benar. Ya, dan bersyukur banget, anehnya ya, bukan aneh sih, memang berkat Tuhan ya, bahwa di masa pandemi ini justru bisnis Rona bisa semakin growing, bahkan semakin income yang dari bisnis ini di masa pandemi malah meningkat drastis gitu. Kenapa? Karena dengan dunia online saat ini, Rona bisa jangkau tidak hanya Indonesia gitu, bahkan bisa menjangkau negara seperti itu. Dan itu dahsyat banget dan luar biasa banget. Bahkan hari ini dengan pada saat Rona di toko dengan modalnya miliaran, yang ada hari ini kalau bisa Rona rekam ya, kondisinya sangat sepi banget. Dan bahkan nggak ada orang yang datang gitu loh. Kebetulan Rona punya toko kan di mall ya, dan itu dampaknya luar biasa kan gitu, seperti itu. Dan bukan mendoakan situasi kondisi sekarang, tidak, tapi Rona bersyukur sama Tuhan bahwa dengan kondisi COVID ya, secara keuangan Rona masih sangat di blessing sama Tuhan, dan secara mental Rona masih sangat dijaga sama Tuhan gitu loh. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, event tokonya juga tutup, tidak ada masalah gitu loh. Itu yang bersyukur dan berkah. Thanks God lah. Ya, berkah Tuhan ya. Aduh, luar biasa. Ngelihatnya tuh seperti drakor beneran ya. Benar-benar seperti drakor. Dan karena waktu kita sangat terbatas, ini pengen sekali mendengarkan lebih lanjut. Mungkin di penghujung acara ini kita ingin mendapatkan komen dari atau pendapat dari Bapak Onggi Hianata untuk sosok Rona dan juga mungkin situasi pada secara umum saat pandemi seperti ini dengan bisnis network marketing. Pak Onggi, dipersilakan Pak. Ya, thank you Dian. And menarik ya sharingnya Rona, sangat menginspirasi dan sangat touching. Saya tersentuh dengan sharingnya, hampir mau nangis terus. Ya, kalau kita lihat Rona sepintas lalu, dia belum cerita lengkap sebenarnya. Kan dia juga pernah diremehin, dia marah gitu ya. Ternyata kolerik banget sih Rona ini. Penampilannya aja nggak kolerik, tapi sesungguhnya super kolerik. Ya, yang digambarkan oleh Hardy tadi itu benar. Dia seperti apa namanya kucing gitu ya. Tapi kalau dicermin itu singa. Ilustrasi yang cocok untuk seorang Rona. Memang kalau saya perhatikan ya, disinilah salah satu hal yang menarik dalam kehidupan manusia ya. Kita lihat bahwa potensi banyak orang dimatikan gitu oleh tanda kutip cinta dari keluarga, sayang dari keluarga, perhatian dari keluarga. Tapi mungkin the way-nya jadi salah. Tujuan keluarga itu baik. Tapi coba lihat kalau kita dengar cerita dengan Rona ini, kan dia dilahirkan prematur. Jadi kalau keluarganya pay extra attention, saya juga bisa paham gitu ya. Karena biasanya anak-anak seperti ini kan lebih dapat perhatian khusus lah, karena dari kecil pasti sudah banyak tantangan. Oke. Dan tapi tanpa disadari sebenarnya itu juga mematikan potensi seseorang yang singa tadi. Jadi dari singa menjadi kucing oleh proses lingkungan dan keluarga sebenarnya. Dan tentu keluarga tidak punya niat mengucingkan seorang singa. Dan pada saat dia masuk ke industri bisnis ini, kemudian bersama dengan para singa-singa ini, ada singa Hardy, ada singa singa Ludwig, ada singa apa namanya Mary, ada singa apa namanya si apa namanya kok bisa lupa namanya? Oh, Iin, ada Ailing di situ kan, ada Iin, ada Ailing. Ini kan semua singa gitu. Jadi mau tidak mau si kucing ini akan dibawa arus oleh si singanya. There is why kenapa ada istilahnya
dengan siapa Anda bergaul itu, dengan buku apa yang Anda baca, itu sangat mempengaruhi siapa Anda. Nah, disinilah kemudian saya melihat bahwa Rona ini melalui bisnis ini, dan dia masuk ke satu komunitas yang benar-benar yang terus berpacu untuk maju. Tapi kembali lagi tidak kita lihat ya, dalam kenyataan tidak semua orang juga di kondisi itu akan terpacu maju terus. Nah, kalau kita perhatikan lagi kasusnya Rona ini, menariknya apa yang membuat Rona ini di kondisi, maksudnya dia masuk di dalam kondisi komunitas yang positif ini, dan dia tiba bangkit, sebenarnya adalah anaknya. Ya kan? Tadi dia waktu cerita anaknya, air matanya, ya matanya udah mulai merah. Nah, itu kan menandakan bahwa dia betapa merindukan seorang anak dekat dengan seorang ibu. Saya bisa ngerti perasaan itu lah. Jangankan ibu yang melahirkan anak, ya saya yang tidak ikut melahirkan aja punya feeling yang kurang lebih sama. Apalagi melahirkan dan membesarkan gitu. Kalau anak semakin jauh itu sakit banget. Nah, perasaan itulah sebenarnya dia tidak nyaman. Sehingga ketidaknyamanan yang dihadapi di lingkungan penolakan itu, tidak kenyamanan waktu proses dalam bisnis ini, itu dikalahkan oleh ketidaknyamannya anak itu jauh dari dia. Ini yang menjadi hot buttonnya, dan kepiawaian seorang upline tadi ya, Iin, bagaimana menyentuh hot buttonnya si Rona, bangkitkan dia. Dan ini salah satu rahasianya juga untuk pembangun jaringannya dimanapun Anda berada. Sebenarnya adalah salah satu tugas upline di sini adalah membantu para downline kita ini menemukan hot buttonnya dia. Pada saat seseorang sudah menemukan hot buttonnya dia, itu tidak perlu lagi dimotivasi. Kalau enggak, kita seperti ilustrasi menarik kuda gitu ya. Ya bisa bayangin, kalau kita menarik kuda ke kolam atau ke sumur gitu, kemudian minta kudanya minum, kudanya nggak minum, kemudian kita tekan kepalanya kan, minum gitu, kita tekan, mungkin dia mulutnya masuk ke air itu, tapi begitu tangan kita lepas, dia naik lagi dan mau minum. Dan ini kan kalau ketemu kuda seperti ini kan kita tekan terus, capek. Jadi makanya kita tidak perlu harus memotivasi domain terus gitu. Enggak, benar-benar. Kalau kita terus memotivasi yang capek, nanti kitanya yang capek. Jadi kalau kerja pintarnya adalah bukan dengan motivasi, tapi menemukan hot buttonnya mereka itu apa. Once mereka sudah menemukan itu, dan dengan sendirinya dia menjadi kuda yang haus. Akhirnya kita lihat kan si Rona jadi kuda haus. Masa ketok pintu tetangga itu kan, walaupun itu cara yang enggak terlalu tepat ya sebenarnya, karena waktu itu dia pemula lah. Sebenarnya cara bangun jaringan kita juga enggak perlu ketok pintu orang gitu. Untuk orang-orang baru dengar kok seseram itu harus ketok pintu tetangga, enggak. Sebenarnya cara kerja enggak mesti harus ketok tetangga. Tapi yang saya salut di sini kan, tadi saya ingin tekankan bahwa dia berani mengetuk pintu tetangga itu karena dia terbangkit dari mana? Haus tadi itu kan, dia menjadi kuda yang haus. Nah, pada saat jadi kuda yang haus, penolakan tidak jadi masalah lagi. Ingat nggak waktu anaknya bilang, Mami percaya nggak dengan namanya miracle? Masih ada nggak? Percaya nggak bahwa miracle itu masih ada? Itu aja membuat dia bangkit ke tetangga yang satunya lagi. Akhirnya berhasil kan dapat diamond duanya. Satu dari diamond India, satu diamond Indonesia gitu. Ya singkat cerita, kalau kita lihat menarik dari ceritanya Rona ini, so many hal ya, pelajaran yang kita bisa petik. Dan saya sendiri juga belajar banyak dari prosesnya Rona ini, dari seseorang yang tidak pede, dari seseorang yang underestimate oleh keluarga. Saya dengar sekarang mamanya makan sangat-sangat respect dengan beliau. Dan bahkan mamanya sekarang juga sangat mendorong beliau di bisnis ini, karena mamanya juga melihat pertumbuhan seorang Rona dari anak yang dipingit gitu ya, yang proteksi yang luar biasa, menjadi seorang singa gitu. Istilahnya Hardy dari apa? Macan harimau, singa Afrika dari Balikpapan. Untuk itu saya percaya
karena Rona saya beberapa kali di acara IM2, saya juga melihat wow, benar loh, saya lihat wow, karena sehari-hari saya kan udah bersama beliau di Balikpapan. Tapi di IM2 di beberapa kegiatan saya lihat wow, ini benar-benar singa. Dan ternyata ada singa di setiap orang. Tinggal bagaimana kita menghidupkan singa yang tidur. Oke. So kerjasamalah dengan upline-uplinemu, dan bagi singa yang belum bangun, segera bangun. Oke, untuk menemukan masa depan yang lebih cerah, jadilah singa untuk masa depanmu. Ya, kurang lebih pandangan saya seperti itu, Dian. Waduh, luar biasa. Aduh, saya dapat banyak banget pelajaran hari ini dari proses Sis Rona. Jadi saya berharap juga Bro and Sis, Bapak Ibu di luar sana yang menyaksikan acara ini juga mendapatkan banyak pelajaran, banyak hal yang bisa dicontoh gitu ya. Dan saya melihat sudah nggak ada, rasanya malu gitu ya. Udah nggak ada dalih lagi apapun. Nggak ada dalih apapun, kalau mau memang maju itu memang ya harus dari diri sendiri gitu. Jadi rasa-rasanya pengen tetap bercakap-cakap ya, karena ingin menggali lebih dalam lagi tentang proses ini, dan saya yakin akan banyak lagi hal yang bisa dipelajari. Namun sayang waktunya sudah tidak ada lagi, dan di penghujung acara ini, halo ya? Ya, Bu Dian, karena proses perjalanan Rona di FFG itu begitu luar biasa, ya kan ya. Bahkan Rona juga istilahnya yang dulunya di toko sama sekali tidak bisa pernah berangkat ke berbagai negara, tapi di FFG justru Rona bisa tembus berbagai negara gitu loh. Boleh nggak kita lihat videonya dulu? Wah, iya. Ini yang menjadi, kita lihat sama-sama videonya ya, achievement dari Sis Rona. The most valuable treasure, it must be family. The most beautiful of talents started from family. The most meaningful lines of a rhyme, it's written in family. A matchless bird which has no ruins, treasure of family. I just wanna say something. I said a grateful morning. I thank you, Mother and Father. Sunshine is beautiful. I thank you for my mother. I thank you for my father. We're standing for devotion that is covered in eternal love for your family. The most meaningful lines of a rhyme, it's written in family. A matchless bird which has no ruins, treasure of family. I just wanna say something. I share a grateful morning. I thank you, Mother and Father. Sunshine is beautiful. I thank you for my mother. I thank you for my father. We're standing for devotion that is comfort, eternal love for your family. Oh, for your family. I just wanna say something. I share a grateful morning. I thank you, Mother and Father. Sunshine is beautiful. I thank you for my mother. I thank you for my father. We're standing for devotion that is covered. It's
so beautiful, so beautiful. Thank you, Sis Rona, untuk banyak pembelajarannya malam hari ini. Saya yakin untuk Bapak, Ibu, Bro, and Sis yang di luar sana, fight for your family, fight for your life, fight to make a better world for you and the whole people that you can touch. So I'm speechless. I'm sorry. But I invite, saya undang semua tamu kita malam hari ini untuk dalam satu screen, untuk kita sending love. Thank you for everybody yang watching malam hari ini. Kita kirimkan cinta ke seluruh dunia. Kita bangun semuanya dengan cinta. Karena hanya cintalah yang abadi dan bisa menyatukan kita semuanya. Thank you for watching. Goodbye. Mungkin semua tamu boleh tamu malam hari ini saying goodbye to everyone. And saya berharap kita bisa bertemu di Untold Story berikutnya yang pasti kita akan mendapatkan banyak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Sehat selalu, jangan lupa ikutin terus FFG TV.